Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Hardianto Nugroho, selaku ketua dan mewakili kelompok 4. Dengan ini akan membahas tentang pencegahan mafia tanah di lingkungan ATR BPN. Dan berikut ini contohnya. Polda Metro Jaya menetapkan 30 tersangka mafia tanah. 13 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers mafia tanah yang ditangani sejak tahun 2020, juga dihadiri para korban mafia tanah. Adapun peran pegawai BPN adalah membuat akun palsu pejabat BPN. Modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Nirina Zubir yang menjadi salah satu korban sindikat mafia tanah mengapresiasi pengungkapan para tersangka. Namun ia berharap para mafia tanah dapat dimiskinkan untuk memberikan efek jera. Adalah mereka-mereka yang sudah mengambil hak orang lain itu, ya kalau boleh dikatakan ya dimiskinkan, karena mereka kan tidak punya hak dan sudah ketahuan melakukan kesalahan gitu. Ya udah. Dari total 30 tersangka yang diumumkan, 25 orang diantaranya telah ditahan pihak kepolisian. Selain pejabat dan pegawai BPN, penyidik juga menangkap 2 ASN pemerintah daerah, 2 kepala desa, seorang penyedia jasa perbankan, serta 12 orang masyarakat sipil. Tim Liputan Kompas TV. Tadi adalah video yang merupakan salah satu bentuk perilaku negatif yang dilakukan oleh oknum ASN, khususnya di lingkungan ATR BPN. Menurut saya, video di atas masih belum adanya penerapan sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, berintegritas tinggi yang dilakukan oleh sebagian oknum BPN, di mana terlihat bahwa mereka melakukan penyalahgunaan akun BPN RI dalam sistem KKP dan juga melakukan pemalsuan akun untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Sebagai ASN seharusnya bisa melaksanakan kebijakan publik dan melayani publik dengan baik, bukan malah menyalahgunakan wewenang karena memiliki jabatan dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus mafia tanah yang dilakukan oleh sebagian oknum pegawai BPN merupakan salah satu contoh penerapan buruk pada manajemen ASN, yaitu pada sistem pengawasan yang tidak maksimal, serta tidak menerapkan smart ASN khususnya digital etik yang baik, yakni melakukan penyalahgunaan akun pegawai BPN pada sistem aplikasi KKP, sehingga memberikan celah bagi pegawai BPN untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional juga akan menerjunkan tim internal untuk mengawasi jajarannya demi mencegah praktik mafia tanah. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri, sudah sepatutnya kita sebagai calon aparatur sipil negara di Kementerian ATR BPN berkontribusi dalam upaya pencegahan mafia tanah, di mana dapat dimulai dari diri sendiri. Hal yang perlu dilakukan yaitu selalu mengganti password akun secara berkala dan tidak memberikan akses kepada orang lain. Dan untuk pencegahan agar terhindar dari mafia tanah dapat dilakukan dengan yang pertama, cek keaslian sertifikat. Yang kedua, selalu berhati-hati dalam memakai jasa notaris. Untuk yang ketiga, jangan meminjamkan atau memberikan sertifikat kepada orang lain. Yang keempat, pembuatan akta jual beli. Kemudian yang terakhir, melakukan pertemuan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai pencegahan mafia tanah di lingkungan ATR BPN. Kita semestinya mawas diri terhadap indikasi-indikasi munculnya mafia tanah. Mari bersama kita berantas mafia tanah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.